Perkenalkan, nama aku Karen. Sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian mata pelajaran PPKN dengan materi mewujudkan keadilan. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui poin-poin yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama ada definisi keadilan, yang kedua cara mewujudkan keadilan, yang ketiga norma hukum, yang keempat tindakan ketika ada seseorang yang melanggar hukum, dan yang terakhir lembaga peradilan. Definisi keadilan. Apa sih keadilan itu? Keadilan berasal dari kata adil. Dalam KBBI, adil berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Ibaratnya sama seperti di gambar ini, terdapat dua timbangan yang seimbang. Itu artinya adil. Keadilan di sini menegaskan bahwa setiap manusia itu berhak diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya atau tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Lalu, bagaimana cara kita mewujudkan keadilan? Mewujudkan keadilan merupakan tujuan dari hukum suatu negara. Untuk itu, cara mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah dengan tetap menjaga tegaknya norma hukum di negara kita. Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujudnya keadilan. Dan setiap putusan hukum harus didasarkan atas rasa keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, setiap putusan pengadilan ada iroh-iroh atau kepala kalimat yang mengawali putusan yang dibacakan hakim. Bunyi dari iroh tersebut adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa setiap putusan yang diambil oleh hakim adalah keputusan yang sangat bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam memutuskan perkara, hakim pun tidak boleh sembarangan, harus benar-benar berdasarkan keadilan negara. Lalu berikutnya, setiap putusan itu merupakan keputusan yang bijaksana kan, dan keadilan itu terwujud jika ada keputusan yang bijaksana serta masyarakatnya yang mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesusilaan, maupun norma hukum. Norma hukum itu bersifat memaksa, artinya wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia. Jika melanggar hukum, akan dikenakan sanksi atau hukuman yang tegas. Hukuman atau sanksi ini pun juga dikenakan pada pelaku pelanggaran dan dibedakan menurut berat ringannya pelanggaran. Adapun sanksi berupa pertama teguran atau peringatan, yang kedua pengurangan hak-hak tertentu, yang ketiga pembatasan kebebasan atau penjara, yang keempat denda, dan yang terakhir sanksi pidana, bahkan sampai pidana mati. Pemberian sanksi hukum ini biasanya diberikan oleh lembaga peradilan. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan jika mengetahui adanya seseorang yang melanggar hukum? Jika kita mengetahui seseorang melakukan pelanggaran hukum, sebaiknya kita wajib melapor kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Selanjutnya, polisi akan bertindak menangani kasus pelanggaran tersebut. Tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi warga masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Lalu, jika kita tidak melapor dan tidak peduli, apa yang terjadi? Sikap tersebut menunjukkan tidak adanya partisipasi dalam upaya penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Otomatis, negara kita pun tidak akan merasakan keadilan dan bahkan akan menyebabkan banyaknya pelanggaran di negara kita. Pemberian hukum kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan atau biasa kita ketahui sebagai pengadilan. Lembaga peradilan ini memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui lembaga peradilan pun, anggota masyarakat dapat merasakan hak-haknya yang dilanggar dan dapat memperjuangkan hak-hak tersebut.
Hal ini perlu dilakukan agar orang yang telah melanggar dapat menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Baik, itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.